Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran 20, ya bagaimana Musa berkata kepada bangsa itu, kamu tidak perlu takut kepada Tuhan. Takut dalam tanda kutip yaitu yang negatif, tetapi kamu harus ya takut dalam arti yang positif, yaitu takut akan Tuhan sehingga kamu tidak lagi berbuat dosa, artinya hidup dalam pertobatan dan menghormati Tuhan. Kita lanjut hari ini dengan pasal 21, Keluaran pasal 21 tentang hak budak Ibrani. Judul perikopnya tentang hak budak Ibrani. Ayat yang pertama, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa di depan mereka, kata firman Tuhan. Kemarin kita sudah baca ya bahwa saudara kita kemarin melihat ya Tuhan bahkan mengatur kepada mereka bagaimana mereka harus membangun mezbah. Tuhan mulai memberikan kepada mereka aturan-aturan, 10 hukum. Ya, sekarang bangsa ini ketika mereka sudah dibawa keluar dari tanah perbudakan, mulai masuk dalam aturan-aturan Tuhan. Memang untuk mengikuti sesuatu itu ya kita ini harus ada harga yang kita bayar. Kita harus mengikuti aturan-aturan agar Tuhan juga ya menuntun kita ke jalan-jalannya. Tapi kalau kita nggak mau nuruti aturan Tuhan, ya kita memilih aturan kita sendiri. Kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan Tuhan. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Firman Tuhan ini kepada Musa ya. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Saudara, hukum-hukum ini diberikan karena setiap perbuatan kita itu mempunyai akibat. Sampai seperti itu Tuhan mengatur kehidupan bangsa Israel, diberikan hukum-hukum Tuhan semuanya. Ya, sangat penting untuk berpikir sebelum bertindak agar ya kita mempertimbangkan sebab akibat dari semua yang kita mau lakukan. Makanya ada hukum. Hukum itu dibuat untuk ditaati supaya hidup kita tidak bermasalah. Demikian juga setiap pemerintah memiliki hukum supaya apa? Warga tidak melanggar hukum, karena kalau melakukan perbuatan yang melanggar hukum bisa dihukum. Ya, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan mengatur kehidupan bangsa ini agar mereka tidak salah di dalam bertindak. Ya, karena itu kita harus memikirkan ya tentang bagaimana hukum-hukum Tuhan, juga rencana-rencana Allah dalam hidup kita, saudara. Ya, kita harus memperhitungkan hari ini dan pertimbangkan apa akibatnya jangka panjang kalau kita melanggar hukum Tuhan. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita harus mengingat prinsip dari ya hukum-hukum Tuhan. Kita harus bertindak dengan bertanggung jawab, adil sesuai dengan yang sudah Tuhan ajarkan. Karena itu penting memang ada hukum Tuhan diberikan supaya manusia itu hidupnya teratur, lebih bijaksana dan bertanggung jawab karena ada hukum Tuhan yang mengatur. Di sana dikatakan saudara tadi tentang ya budak orang Ibrani. Jadi orang-orang Ibrani ini walaupun sudah dibebaskan dari perbudakan memiliki ya mereka tetap memiliki budak-budak sendiri ya atau hamba-hamba sendiri ya, jadi tetaplah namanya ya kalau sekarang mungkin ya orang yang bekerja saudara ya ya sebagai asisten rumah tangga. Kalau zaman dulu itu kan masih perbudakan, mereka dibeli dan harus ya suruh bekerja. Tetapi kalau budak zaman dulu itu benar-benar sudah nggak punya hak. Makanya Tuhan itu mengatur ya bagi budak pun tetap dia ada hak. Tuhan mengatur saudara. Seorang itu bisa menjadi budak pada zaman dulu mungkin karena dia miskin atau dia ada utang ya atau bahkan tidak ada tindak kejahatan yang dia perbuat. Ya, jadi zaman dulu orang kalau nggak punya uang ya untuk bayar utang dan sebagainya, dia bisa jual anaknya menjadi budak sehingga uang itu bisa dipakai buat bayar utang atau lain sebagainya, saudara ya. Namun budak-budak orang Ibrani harus diperlakukan secara manusiawi. Tuhan mengatur hukum dan undang-undangnya.
Ya, bukan sebagai barang milik atau mereka diizinkan untuk bekerja guna memperoleh uang ya. Jadi Tuhan mengatur semua, tetapi ya mereka harus juga memiliki hak dan kebebasan. Alkitab mengakui adanya perbudakan namun tidak pernah menganjurkannya, apalagi zaman perjanjian baru ya. Memang di zaman perjanjian lama itu ya ada orang-orang yang ingin bekerja tapi dia ya tidak punya keahlian, dia menjadi budak saudara. Tetapi Tuhan mengatur, harus dibebaskan pada tahun yang ketujuh, dia harus diizinkan pulang tanpa menebus apa-apapun. Iya, jadi itu aturan yang Tuhan buat dan betapa Tuhan itu memang dahsyat mengatur segala sesuatunya. Iya, karena itu saudara Tuhan mengatur semua ya tentang perbudakan di dalam Alkitab. Jadi mereka tidak boleh mengambil atau memaksa ya budak itu menjadi milik mereka. Pada tahun yang ketujuh dia harus dibebaskan tanpa membayar apapun juga. Ayat yang keempat, jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Jadi saudara, ya kalau budak itu nggak mau dimerdekakan, maka dia berkata dia nggak mau pergi, dia mau terus menjadi budak seumur hidup. Makanya harus disuruh pakai anting di telinganya. Jadi zaman dulu orang itu pakai anting sebagai tanda perbudakan, saudara ya. Dia itu menjadi budak, ya artinya dikasih tanda. Jadi kemanapun dia pergi orang tahu oh dia ini budak karena ada tanda anting di telinganya ya. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakan baginya dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh ya mengarungi. Dikatakan di sana ketika dia mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi ya makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Jadi pada zaman dulu itu boleh saudara ya, bahkan budak diambil sebagai istri juga boleh, diambil sebagai menantu juga boleh. Tapi ketika diambil sebagai menantu ya hak-haknya harus dipenuhi. Ini aturan di perjanjian lama. Ya, kalau zaman sekarang nggak boleh ya mengambil budak sebagai ya istri, apalagi kalau sudah punya istri itu dilarang keras, nggak boleh saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa semua Tuhan atur tentang budak, tentang kehidupan bangsa ini supaya mereka itu ya teratur hidupnya. Sebab kalau nggak ada hukum, nggak ada aturan-aturan, mereka tidak akan hidupnya teratur. Iya, jadi sekarang kita lanjut ayat 12. Peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Ayat 12, siapa yang memukul seorang sehingga mati pastilah ia dihukum mati. Ya zaman perjanjian lama nyawa ganti nyawa. Ada orang yang membunuh seseorang maka dia juga harus dibunuh. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Ayat 14 ya, tetapi apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga ia membunuhnya dengan tipu daya,
maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku supaya ia mati dibunuh. Jadi kalau orang itu membunuh dengan niat jahat, tujuan jahat, maka dia juga harus dihukum mati. Tetapi dikatakan di sana tadi ayat yang ke-13, tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, orang itu tidak sengaja membunuhnya, melainkan tangannya dipakai Allah. Ya, jadi ternyata ada orang-orang yang diizinkan memang mati terbunuh karena memang sudah ditentukan oleh Tuhan, ya, dia matinya dengan cara seperti itu. Ya, dan itu dikatakan di situ kalau pembunuhan itu tidak disengaja. Ya, tidak disengaja tetapi tangannya dipakai oleh Allah untuk melakukan itu, maka orang itu ya tidak akan dihukum mati, Saudara. Tetapi apabila seorang itu membunuh karena angkara, ya terhadap sesamanya karena marah atau kepahitan atau apa, maka tetap dia juga akan dihukum mati. Ayat 15, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pastilah dihukum mati. Ya Tuhan bilang, ya jadi ini hukum Tuhan, saudara, bukan hukum pemerintah ya pada zaman itu. Dikatakan siapa yang memukul ayahnya atau ibunya dia akan dihukum mati. Jadi hati-hati saudara, memukul orang tua, menyakiti orang tua itu dosa yang sangat luar biasa, apalagi sampai memukul. Ya Alkitab bilang kalau ada orang yang memukul orang tua dia pasti dihukum mati. Berarti memang ini dosa yang sangat keji kalau ada anak pukul orang tua. Pukul ayahnya atau ibunya, hati-hati. Ya engkau pasti akan terkutuk hidupmu kalau sampai engkau pukul orang tuamu. Ayat 18, apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya sehingga yang lain itu memang tidak mati tetapi terpaksa terbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman. Jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat, hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Jadi diatur di Alkitab. Ya kalau orang mukul orang menyebabkan orang itu nggak bisa bekerja, maka yang pukul ini harus mengganti ya ongkos penganggurannya bahkan pengobatannya sampai ia sembuh. Apabila seorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Ya hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Apabila ada orang yang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungannya tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. 23, tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Jadi ini adalah hukum-hukum di perjanjian lama. Ya, dan kita membaca, kita nggak boleh menyamakan hukum ini di zaman sekarang karena ini hukum-hukum di perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi, saudara. Ya, tetapi ya Tuhan itu Tuhan yang terus ya memberikan manusia itu kesempatan untuk berubah dan bertobat. Kalau kita mau terus memperbaiki hidup, memperbaiki diri, maka Tuhan bisa mengampuni. Saudara, kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran pasal yang ke-21 tentang bagaimana Tuhan mengatur hak-hak budak ya. Dan hak-hak budak Ibrani itu diatur karena memang dunia ini penuh dengan yang tidak teratur. Kenapa Tuhan memberikan hukum supaya dunia ini lebih teratur? Kenapa kita harus mendengarkan firman supaya hidup kita semakin teratur? Ya, ayat yang sekarang kita lanjut ayat yang ke-26. Kemarin kita sudah baca tentang perempuan ya yang sedang mengandung. Ya Tuhan atur ketika dia itu tersentuh kepada seseorang. Ya lalu dia mengalami kecelakaan yang tidak membawa maut ya. Orang itu harus didenda ya. Tapi dikatakan kalau perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa.
mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, dan bengkak ganti bengkak. Hukum di perjanjian lama itu semua harus dibalas ya, tetapi Yesus datang menyempurnakan hukum itu. Dia mengajarkan kepada kita jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, kita lanjut ayat 26. Apabila seorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepas budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Jadi tidak boleh semena-mena. Tuhan itu mengajar. Kalau kita punya budak, ya bahkan ketika kita memukul budak itu laki-laki atau budak perempuan dan matanya rusak, maka saudara harus melepaskan budak itu ya, dan dia itu tidak boleh dimintain apa-apa, dilepaskan gratis begitu saja ya, karena pengganti kerusakan matanya. Saudara, dari ayat-ayat ini kita belajar Tuhan itu sebenarnya sedang mengajarkan bangsa ini belajar tentang hukum-hukum kasih, ya, hukum-hukum belas kasihan kepada sesama manusia. Sekalipun itu budak, kita tidak boleh memperlakukan dia semena-mena. Saya berdoa kita sebagai orang Kristen yang punya pembantu rumah tangga, punya sopir, ya, punya orang-orang yang menolong kita sekeliling kita, kita tidak boleh berlaku semena-mena terhadap mereka, tapi kita harus bersikap ya sebagaimana Tuhan itu menyuruh kita saling mengasihi, saling menghormati. Dan jika ia 27 ya, Keluaran pasal 21 ayat 27. Dan jika ia menumbak sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya. Apabila seekor lembu menanduk, ayat 28. Apabila seekor lembu menanduk dan seorang laki-laki atau perempuan sehingga ia mati. Kalau ada lembu gitu ya, lalu dia menanduk laki-laki atau perempuan lalu ia mati, maka pastilah lembu itu dilempari sampai mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan. Tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Jadi bayangkan, ada lembu, dia menanduk orang, orangnya mati, maka lembu itu pun harus mati, ya, dilempari dengan batu, lalu ya dikatakan di sana dagingnya tidak boleh dimakan, ya, dan pemiliknya itu bebas dari hukuman, tapi lembunya harus mati. Sekarang ayat 29. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati orang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Waduh saudara, jadi zaman dulu Tuhan atur kalau ada orang punya lembu, lembunya dibebasin aja berkeliaran, lalu dia menanduk orang mati. Kalau dia sudah melakukan lebih dari satu kali, maka lembu itu harus mati dilempari batu, tuannya pun, pemiliknya pun harus mati dilempari dengan batu. Ya, jadi saudara, mengerikannya kita baca hukum-hukum di perjanjian lama itu. Makanya saya berdoa supaya kita juga banyak menarik nilai pelajaran. Artinya apa? Kita kalau punya binatang peliharaan pun kita harus jaga. Jangan sampai binatang peliharaan kita merugikan orang. Yang punya anjing jangan dibiarkan berkeliaran. Yang punya kambing, yang punya sapi jangan dibiarkan berkeliaran makan tanamannya orang. Aslinya di sini Tuhan sedang mengajarkan kita ini untuk tahu etika-etika ya, supaya kita ini tidak menjadi batu sandungan bagi orang. Karena kenapa saudara, kalau sikap kita menjadi batu sandungan buat orang itu ya kita ini menjadi orang-orang yang ya kehilangan berkat ya. Jadi kalau punya binatang peliharaan atau jangan merugikan orang lain, dikatakan di sini ya. Kalau dia punya lembu, maka lembu itu menanduk orang sudah lebih dari satu kali, mati, maka lembunya harus mati, pemiliknya juga harus dihukum mati. Ya, dikatakan di sana
Ayat yang ke-30. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. 31. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, ya, dan dikatakan dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Ya, tetap ya pemiliknya suruh bayar 30 sikal perak dan lembunya pun harus mati, dihukum mati saudara ya, karena tidak boleh lembu itu hidup. Ayat 33, apabila seorang membuka sumur atau apabila seorang menggali sumur dengan tidak menutupnya dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalam sumur itu saudara, ya ayat 34, maka pemilik sumur itu harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya. Tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Nah sebaliknya kalau orang punya sumur lalu binatang masuk ke sumur itu, entah kambing, domba atau apapun, ya itu harus diganti. Dan harus diganti sehingga ya lembu itu ya menjadi milik dari yang punya sumur itu. Jadi yang orang yang membuka sumur tidak ditutup lagi, lalu ada kambing yang masuk atau lembu atau sapi atau domba, maka orang yang membuka sumur itu harus membayar ganti rugi, tetapi lembunya itu boleh dia ambil, tapi dia harus bayar. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu dari dulu sudah diatur saudara ya, sehingga orang-orang itu ya tidak seenak-enaknya ya untuk kita ini menjalani hidup kita, karena ya banyak saudara yang orang itu sudah Kristen tapi tidak jadi berkat hidupnya, menjadi batu sandungan, sehingga seringkali terjadi ya kerisuhan, seringkali terjadi percekcokan bahkan antara keluarga, antara rumah tangga, karena ya tidak tahu etika, nggak tahu aturan saudara ya. Sebenarnya kita ini kalau kita tahu aturan hidup kita itu ya janganlah menjadi batu sandungan buat orang saudara, tapi kita mau sungguh-sungguh boleh menjadi berkat hidup kita ini ya. Dan dikatakan maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian, ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Ayat 35, apabila lembu seorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi dengan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Uangnya dibagi dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Jadi kalau ada orang punya lembunya menanduk lembu orang lain, maka lembu yang menanduk ini dijual ya, karena mengganti lembu yang mati ini, uangnya dibagi dua. Lembu yang mati ini pun diambil dagingnya dibagi dua juga saudara ya. Tetapi jika lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Ya, kita bersyukur saudara, Tuhan itu mengatur, bahkan semua-muanya sudah diatur oleh Tuhan di dalam Alkitab, supaya kita ini hidupnya teratur. Kita lanjut sekarang Keluaran 22, peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar ganti ruginya. Membayar gantinya yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jadi kalau ada orang nyuri lembu lalu dimakan atau dijual, maka ketahuan dia harus membayar 5 kali lipat. Dibayar 5 lembu. Kalau yang dicuri domba maka dia harus ganti 4 ya. Jadi di sini dikatakan saudara, ini bukanlah ya koleksi dari hukum-hukum yang dipilih-pilih, namun merupakan studi kasus tentang penerapan prinsip-prinsip Allah. Allah mengambil situasi-situasi yang potensial dan menunjukkan bagaimana hukum-hukumnya akan bekerja
dalam kehidupan sehari-hari orang Israel. Ya, jadi studi kasus ini mempunyai beberapa tujuan, saudara, untuk melindungi bangsa itu, untuk mengorganisasi bangsa itu, dan untuk memusatkan perhatian bangsa itu kepada Allah. Hukum-hukum yang tertulis di sini tidak mencakup setiap situasi. Mungkin ya yang terjadi banyak di kalangan masyarakat, namun memberikan contoh-contoh praktis yang sehari-hari mereka alami. Mungkin ya Tuhan tahu ini seringkali membuat ya keributan dan percekcokan, karena zaman itu mereka tuh banyak ternak, sehingga urusannya cuma ya masalah tanduk menanduk lembu. Makanya sampai Tuhan atur supaya bangsa itu ada aturan hidupnya, saudara ya. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Ya, jadi kalau ada orang lagi mencuri, terus dia dipukul, diketahuan orang dipukul sampai mati, maka pemukulnya itu yang menyebabkan dia mati tidak berhutang darah. Jadi tidak apa-apa, dibebaskan karena dia lagi mencuri. Kalau di Indonesia ini sekarang ya kita nonton kasus-kasusnya orang begal, saudara. Yang begal bela diri nih. Lalu yang membegal itu misalnya celaka atau cedera atau bahkan mati karena orang ini bela diri. Maka orang ini dihukum. Padahal kan dia itu karena membela diri. Tidak bermaksud sebenarnya mencelakai. Tapi daripada dia yang celaka dia bela diri. Makanya sekarang ya pada diomongin kalau mau dibegal kasih aja semua daripada saudara nanti di penjara gara-gara saudara bela diri. Kalau Tuhan itu mengatur saudara di perjanjian lama. Ya kalau orang mencuri ya maka ya dia dipukul sampai mati, yang pemukul ini tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya. Ya, kalau pencuri itu orang yang tidak punya, ya maka dia harus dijual sebagai budak, dan uangnya itu ya diganti kepada orang yang dia curi barangnya itu, saudara. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, ya maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jadi kalau dia curi lembu, jadi memang mungkin ini pada banyak saat itu yang terjadi ini banyak pencurian lembu, sapi, urusannya hanya di situ-situ, saudara ya. Jadi ganti rugi ini Tuhan mau membereskan ya, supaya bila seorang mencuri binatang dia harus membayar 2 kali lipat dari harga pasar binatang itu ya. Jadi Tuhan mengatur sampai di situ, saudara, ini tentang hukum-hukum di kalangan bangsa Israel. Ya, kita lanjut. Apabila seorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga memakan habis ladang orang lain, maka dia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jadi kalau ada orang yang bakar semak duri, ya bakar sampah, lalu menjalar, lalu merusak ya lumbung gandum orang dan lain sebagainya, maka dia harus ganti dari hasil kebun yang terbaik. Apabila ya seorang menitipkan pada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat atau tidak ketangkap, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, seekor keledai, seekor domba, tentang sehelai pakaian pun, ya baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah.
Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Ya, jadi Tuhan mengatur semua di sini. Apabila seorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti, tidak usah ia membayar ganti rugi binatang yang diterkam itu. Apabila seorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istri dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikan kepadanya, maka ia harus juga membayar perak sepenuhnya sebanyak mas kawin anak perawan. Jadi kita lihat saudara di sini ya, semua diatur oleh Tuhan. Semua apa yang dilakukan oleh ya bangsa Israel. Jadi karena itu ya kita melihat di sini ya bahwa sepanjang pasal 22 ini kita akan menemukan contoh-contoh tentang prinsip ganti rugi. Ya, dan semua perbuatan-perbuatan yang salah dibereskan. Sebagai contoh, bila seorang mencuri binatang, ya seorang menitipkan binatang aja saudara, hilang binatangnya, kita harus ganti rugi. Ya, dan mungkin saudara ya kita harus melakukan sesuatu lebih daripada yang kita duga untuk membereskannya. Hal ini akan menolong meringankan ya beban kita, sakit kita yang ditimbulkan karena menolong orang yang lain itu untuk lebih dapat mengampuni. Yaitu cenderung berpikir sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Jadi hukum Tuhan itu diberikan supaya manusia itu lebih berpikir. Waduh, misalnya saya dititipi binatang nih. Kalau saya terima titipannya itu lalu binatang ini mati, maka saya harus mengganti rugi. Ya, Tuhan mengatur semua hidup manusia agar kita lebih teratur. Kita akan lanjutkan besok saudara, dan mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan malam ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat semua kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami, bahkan hukum-hukum Tuhan. Engkau mengatur semuanya di hidup kami Tuhan, tidak ada satupun yang terlupa. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel, selamat malam.